Allah lebih mencintai muslim yang kuat. Posisi pondok pesantren di mata hukum Indonesia semakin kuat. Santri dan santriwati yang hadir malam hari ini, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Cuman 2 orang yang jawab. Bagaimana sehat-sehat? Kalau saya tanya sehat-sehat, DP jawaban alhamdulillah. Bagaimana sehat-sehat Jo? Bagaimana semangat Jo? Kalau saya bilang semangat Jo, DP jawaban takbir Allahu. Bagaimana semangat Jo? Alhamdulillah. Santri memang harus selalu semangat. Santri harus selalu giat. Bahkan santri harus siap menjadi pelopor dalam segala bidang. Insya Allah saya doakan santri-santri, santriwati yang hadir malam ini, insya Allah kalian semua sukses. Amin. Ya Rabbal. Hari santri diperingati, Masya Allah, luar biasa sekali. Begitu membanggakan, supaya kita semua mengingat dan mengenang dan tahu, sadar tentang nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan yang pernah dilakukan oleh para santri. Jadi sampai ada hari santri, bukan hari kiai, ya, bukan hari kiai. Padahal sebenarnya kalau lihat DP sejarah kiai, pada Oktober 1945 Presiden pertama Bung Karno menyampaikan problematika negara ini, meminta fatwa tentang bagaimana supaya bisa menghadapi para penjajah. Apakah termasuk jihad orang-orang yang berjuang membela untuk mengusir para penjajah? Bertanya kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Raisul Akbar Nahdlatul Ulama. Beliau tidak langsung jawab. Beliau kumpulkan para ulama Jawa Timur, Madura dan sekitarnya, dikumpulkan, dimusyawarahkan, bahsul masail, sampai akhirnya diputuskan, difatwakan bahwasanya siapapun yang berjuang, berkorban, membela negara kesatuan Republik Indonesia, dia keluar dalam keadaan jihad fisabilillah. Sehingga populer dengan sebutan resolusi jihad. Sebenarnya itu adalah buah daripada kiai, tapi nggak disebut kiai, disebut karena memang kiai-kiai dulu itu meskipun mereka sudah kiai tetap, mereka itu tawadhu, mereka itu rendah diri, dan mereka itu tetap merasa diri mereka itu murid, menganggap diri mereka dan memposisikan diri mereka itu tidak bedanya dengan para Jadi mereka meskipun sudah alamah, ilmu sudah segudang, sudah memiliki pengetahuan agama yang begitu mendalam, tapi semangat mereka untuk belajar tetap tidak surut dan tidak berkurang. Satu kali saya ke pondok pesantren Langitan di Tuban, zaman Kiai Abdullah Fakih masih hidup pada saat itu. Ketika saya datang, saya bertamu, ternyata yang datang di situ belajar kiai-kiai sepuh, masih bawa kitab, masih belajar, masih mau bertanya, masih mau mencatat. Dan ini kadang-kadang kita ini para guru, para yang bisa dibilang kiai di zaman seperti ini, kadang-kadang sudah tidak seperti itu lagi. Sehingga yang dijadikan sebagai peringatan pada saat ini adalah peringatan Hari Santri. Peringatan Hari Santri
termasuk di dalamnya adalah peringatan para kiai. Makanya santri itu begitu terhormat, begitu dimuliakan, begitu diposisikan dalam kedudukan yang istimewa. Mereka dijadikan hari khusus untuk mengenang dan mengingat jasa perjuangan mereka mengusir para penjajah, para sekutu yang ingin kembali menguasai negara yang kita cintai. Hadirin hadirat sekalian, para santri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalian ini bisa dibilang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dipilih oleh Allah. Kalau mau dibilang manusia yang lahir, manusia yang ada di muka bumi ini begitu banyak. Tapi belum tentu semuanya itu berstatus atau menyandang atau pernah duduk sebagai Tapi kalian alhamdulillah, kalian patut bahkan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa masuk sebagai kategori Sebab kalau orang sekolah sambil lulus SMA, lanjut S1, lanjut S2, lanjut S3 sekalipun, begitu lulus tidak sama dengan lulusan Kalau lulusan santri itu semuanya serba pas, semuanya serba cocok. Bahkan bisa dibilang santri itu harus serba bisa. Santri disuruh pimpin sholat, bisa nggak? Santri disuruh naik mimbar khutbah Jumat, bisa nggak? Santri disuruh mengumandangkan azan dan iqamah, bisa nggak? Santri disuruh pimpin sholat jenazah, bisa nggak? Santri orang tuanya meninggal disuruh mandikan jenazah orang tuanya, bisa nggak? Disuruh mengafankan jenazah orang tuanya, bisa nggak? Tapi kalau lulusan S1, lulusan S2, lulusan SD, belum tentu betul tidak? Ayo S3, coba azan. Bisa-bisa hayya alal falah dulu, baru setelah itu hayya alas. Disuruh pimpin sholat jenazah, bisa-bisa setelah takbir pertama, takbir kedua, ruku. Inna lillahi. S3, sholat jenazah pakai ruku. Cuman karena tetap dia pernah sekolah, dia memiliki pintar untuk menjawab ketika ditegur, S3, kenapa tadi imam sholat jenazah pakai ruku? Iya, yang mati banyak DP dosa. Kalau cuman berdiri, nggak mau tembus itu doa, jadi kita pakai ruku. Iya ketua. Karena dia sempat sekolah, jadi dia boleh jawab. Tapi kalau santri, pas semuanya. Pulang dari pondok, mengajar di musola, mengajar di masjid, mengajar di madrasah, mengajar di pesantren, mengajar di universitas, mengajar di perguruan tinggi, mengajar di sekolah tinggi. Cocok tidak? Tapi kalau S1, S2 belum tentu cocok. Lulus santri, pulang ke kampung, jualan pulsa seandainya, jadi ojek seandainya, cocok tidak? Cocok, gak ada masalah, santri kuat, betul tidak? Tapi kalau S3, ojek, S3, jual pulsa, gak cocok. Tapi kalau santri, cocok, mau jual pulsa, cocok.
Mau jadi ojek bisa, semuanya serba bisa. Alhamdulillah. Bahkan mau ke sana ini dia. Sabar. Bahkan termasuk santri-santri bisa menjabat sebagai legislatif. Jadi anggota dewan, bisa jadi anggota DPD, apalagi. Betul tidak? Saya kemarin alhamdulillah ditakdirkan sama Allah berangkat haji. Berangkat Pak Gubernur juga DP sebab, DP perantara dengan Pak Kakanwil pada saat itu. Singkat cerita, ketika keluar dari haram, ketemu seorang teman dari Kalimantan Selatan. Saya bilang, antum bisa berangkat haji? Oh, saya anggota dewan, anggota DPD, dia bilang. Oh, salah satu komisi begitu di bagian agama katanya. Dia bilang, antum dari Sulawesi Utara aja, maju DPD. Maju DPD, dia bilang. Cuma cerita ini gak usah khawatir. Ini cuma cerita. Dia bilang, Masya Allah kita di DPD makmur. Alhamdulillah. Dulu tapi majelis, mau bikin kegiatan, pusing kepala. Mau cari itu konsumsi, mau cari itu uang, mau cari itu persiapan. Sekarang, Alhamdulillah dia bilang. Begitu juga saya punya sekolah, saya punya pesantren, sudah nggak bingung mau cari yang namanya mau bikin itu proposal. Jadi luar biasa sekali, Masya Allah. Tapi saya bilang kalau saya belum stop, ya kalau saya belum stop, ya toh masih banyak senior saya bilang dan bagi-bagi tugas saya bilang begitu. Jadi kalau santri mau DPD kah, Bismillah. Bahkan lebih dari itu, mau duduk sebagai pejabat eksekutif, tidak mustahil. Berapa banyak bupati lulusan pesantren, wakil bupati lulusan pesantren, bahkan gubernur, wakil gubernur, bahkan wakil presiden kita 02 RI adalah lulusan pesantren. Siapa beliau? Siapa? Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Jadi kalau santri nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Nanti saya mau jadi apa, saya mau apa. Ini kadang-kadang juga orang tuanya yang salah ketika memasukkan anaknya ke pesantren. Hatinya ragu, hatinya bimbang, hatinya nggak betul-betul serius, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan kalau anaknya menjadi santri, nanti besok mau makan apa, besok nikah, anaknya, bininya makan apa, seakan-akan tidak akan kebagian rezeki kalau mau jadi santri. Padahal berapa banyak santri-santri sekarang yang bisa mengalahkan penghasilan para pengusaha. Ada namanya yang sekarang itu begitu luar biasa, Ustadz Abdus Somad. Pernah dengar nggak? Ustadz Abdus Somad. Beliau itu cerita hasil dari YouTube beliau saja, tiap berapa bulan kurang lebih 400 juta. Berapa? 400 juta. Beliau bilang 1 rupiah pun saya nggak ambil. Saya belikan sembako bagi untuk umat Islam dimanapun mereka. Santri, dan masih banyak yang lain. Santri-santri yang begitu luar biasa. Penghasilannya mengalahkan para pengusaha. Penghasilannya mengalahkan para pedagang. Jadi kalian sebagai santri jangan lalu minder. Kalian sebagai santri jangan lalu merasa kecil hati. Kalian sebagai santri lalu menjadikan kalian tidak semangat dan tidak memiliki jiwa besar. Sebagai santri kalian harus tampil serba bisa. Dan alhamdulillah saya perhatikan pondok pesantren Al Khairat di sini, pondok pesantren Assalam, pondok pesantren Darul Istiqomah, pondok pesantren Karya Pembangunan, pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara.
memiliki kemajuan dan perkembangan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Cuman memang harus connect antara pihak pondok dan pihak Kalau pondoknya semangat, pondoknya sungguh-sungguh, tapi santrinya nggak serius, tapi santrinya nggak sungguh-sungguh, ya bagaimana bisa berhasil? Bagaimana bisa sukses? Ingin sukses, pondok dan santri harus sejalan, sama-sama sungguh-sungguh, sama-sama serius, sama-sama berjuang untuk bisa meraih kesuksesan. Makanya disebutkan laisa talibul ilm, tidak dianggap penuntut ilmu, tidak dianggap sebagai santri. Man lam yahtam bi qiyamil lail, kalau dia nggak memiliki perhatian untuk bangun malam. Jadi kalian sebagai santri-santri, santriwati, malam bangun. Sebelum subuh tahajud, mengaji Al-Quran. Ini santri bangun sudah subuh, apalagi kadang-kadang matahari sudah terbit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah. Bismillah. Lanjut. Bagian sound masih boleh? Lanjut. Boleh. Jadi malam bangun sebelum subuh, sholat tahajud, baca Quran. B.J. Habibie pernah cerita ketika sekolah di Jerman. Perhatikan sini. B.J. Habibie, Allah yarham, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Beliau itu penasaran, kenapa saya sudah belajar serius, saya punya EQ begitu tinggi, tapi setiap kali ujian hasil selalu ranking kedua, tidak pernah mencapai ranking pertama. Penasaran beliau. Dan yang ranking pertama ya orang-orang itu terus. Sampai satu kali dia panggil makan, itu yang ranking 1. Begitu dipanggil makan, cerita-cerita. Akhirnya dia tanya, apa sih kelebihan kamu? Kok sampai kamu itu berhasil ranking 1 terus? Padahal saya itu nggak kalah sama kamu, tapi saya selalu ranking 2. Dia bilang, itu rahasia, aku nggak mau cerita. Dibujuk. Akhirnya dia cerita. Sudah sekian lama dia bilang, saya itu, kata yang ranking 1 itu, kalau sudah jam 2, jam setengah 3 malam, orang-orang tidur, saya bangun, saya mandi, pakai sabun, bersih, saya buka Al-Quran. Padahal non-muslim dia. Padahal dia termasuk orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal dia non-muslim. Dia bilang, saya mandi, pakai sabun, bersih, harum, saya buka Al-Quran, saya baca. Beberapa halaman saya baca, saya tutup. Itu saya lakukan tiap malam. Dan saya yakin keberhasilan dan kesuksesan saya bukan dari hasil belajar saya, tapi karena saya bangun tiap malam, saya mandi, dan saya baca itu Al-Quran. B.J. Habibie kaget. Saya yang muslim, saya orang yang beriman kepada Al-Quran, saya tidak melakukan itu. Tergugah beliau. Tidak ditunda. Mulai sejak malam itu, bangun tiap malam. Tiap malam dia bangun, mandi, pakai sabun, wangi, bersih, dia baca Al-Quran. Besok malam, begitu lagi. Terus, ujian. Keluar hasil beliau ranking 1. Berkat Al-Quran, berkat bangun berkat tahajud. Nah ini santri yang sekarang ini, tirulah santri-santri dulu.
yang sampai sekarang diperingati Hari Santri. Mereka santri-santri dulu itu malam gak tidur, malam tahajud, malam belajar, malam baca Quran. Mereka zikir, mereka banyak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam bangun. Tidak ada waktu bagi mereka untuk main-main, untuk chatting, untuk WA, untuk main medsos, untuk begini. Sehingga ketika mereka turun mengusir para penjajah, Allah Ta'ala turunkan bantuan dan pertolongan. Takbir! Kurang semangat. Takbir! Allah Ta'ala turunkan bantuan. Kenapa? Malam tidak ini malam tidur. Makanya Imam Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan, laisa talabul ilm man lam yahtam bi qiyamil lail. Gak dianggap sebagai santri kalau dia nggak mementingkan, nggak memiliki perhatian untuk bangun malam. Murid bila mengatakan itu santri, gak dianggap santri. Bagaimana kalau ulama nggak bangun malam? Lebih lagi. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalian para santri semangat, kalian para santri giat, kalian para santri sungguh-sungguh, karena ke depan kalian inilah yang akan meneruskan keadaan yang ada di daerah masing-masing. Kalau sekarang di pondok main-main, ya nanti keluar gak ada hasil. Berapa banyak santri 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sekian tahun di pondok, pulang gak ada hasil. Mau suruh mengajar gak bisa, mau suruh ini gak bisa. Kenapa? Di pondok gak belajar, di pondok gak sungguh-sungguh, di pondok cuman bermain, di pondok cuman nakal, di pondok tidak pernah duduk secara serius dengan ustadz, dengan gurunya. Pulang ya seperti itu. Makanya kesempatan bagi para santri selama kalian di pondok yang serius, yang sungguh-sungguh. Tidak selamanya jadi santri, tidak selamanya jadi jadi selama jadi santri yang serius belajar, yang serius untuk mujahadah, makan dikurangin, tidur dikurangin. Kalian di pondok tujuannya bukan untuk kalian di pondok tujuannya bukan untuk Itu guru tua belajar di Ribat Tarim, muassis, pendiri daripada Al Khairat yang saat ini cabangnya sudah 1000 sekian lebih. Sekolah-sekolah Al Khairat di Indonesia Timur ini jumlahnya 1000 lebih. Itu ketika beliau masuk di pondok, dibekalin sama orang tuanya. Ini ya, kamu punya tikar, kamu punya alas untuk tidur nanti di pondok, sama dia punya alas bantal. Masuk di pondok, sampai beliau pulang dari pondok, itu tikar yang diikat sama orang tuanya untuk dia gunakan alas tidur belum sempat dibuka, belum sempat dibuka. Berarti tidurnya beliau itu bagaimana? Saya ke kamar beliau di pondok itu, sampai sekarang masih ada, nggak berubah, cuman kecil, kira-kira setengah meter kali, hampir 2 meter, nggak sampai 2 meter, kecil sekali, sempit. Jendelanya pun cuman jendela, bukan jendela, cuman ventilasi kecil. Kalau mau dipikir udara bisa masuk bagaimana? Itu sampai beliau pulang dari pondok, alas kasur beliau untuk tidur gak sempat dibuka. Berarti bayangannya tidur bagaimana? Jangan-jangan beliau tidaklah tidur kecuali dalam keadaan duduk. Tidaklah beliau tidur kecuali dalam keadaan duduk. Alasnya masih diikat sekian tahun di pondok. Makanya keberuntungan bagi kalian. Makanya alhamdulillah dengan peringatan Hari Santri ini ya, menjadikan semangat bagi kita. Begitu banyak semangat bisa ditebar melalui peringatan Hari Santri ini. Semangat untuk para santri
Bahkan juga mengingatkan kepada para masyarakat dimanapun mereka berada dan tinggal di bumi Indonesia ini, bahwasanya resolusi jihad yang pernah difatwakan oleh Hadratus Syekh merupakan cara yang paling ampuh untuk mengusir para penjajah pada saat itu. Jadi dengan kata lain, kalau dengar kata jihad jangan alergi. Betul tidak? Halo? Halo? Dapat dengar? Lanjut. Jadi jangan alergi dengan kata jihad, dengan semangat jihad, resolusi jihad. Dan memang kalau sudah ada perintah dan fatwa untuk jihad, jangan diragukan umat Islam untuk turun. Jangankan harta, dia punya nyawa sekalipun siap untuk dikorbankan. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Ini saya perhatikan belum makan semua ini rupanya. Sudah? Terlalu kenyang berarti. Terlalu kan? Jadi makanya masalah jihad pun sekali lagi saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan alergi. Dan juga jihad pun tidak sporadis, nggak sembarangan. Mesti ada yang menyeru, mesti ada yang dibaiat, mesti ada yang mengumandangkan untuk jihad, nggak sembarangan. Jangan lalu setiap orang bisa meneriakkan jihad, ayo jihad. Jihad siapa ini? Gak ada apa-apa kong jihad. Betul tidak? Jihad mau lawan siapa? Dan sekarang ini bisa dibilang jihad kita adalah jihad menghadapi hawa nafsu dan jihad menghadapi kebodohan dan keterbelakangan kita. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan dengan peringatan Hari Santri ini menjadikan dorongan motivasi untuk kita semua, untuk kita bisa lebih semangat, untuk kita bisa meneruskan perjuangan para pejuang pahlawan bangsa kita semua, dan semangat untuk memperbaiki diri kita insyaallah. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi yang memperingati dan menyelenggarakan acara-acara dalam rangka Hari Santri insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya perlu didukung dan disupport dan bahkan disampaikan terima kasih kepada Forum Ukhuwah Antar Pesantren yang selalu mengadakan dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20 libur, 21 ada, 22 ini alhamdulillah ada. Ya. Support, dukungan, bikin terus. Yang lain mau bikin, yang lain mau bikin lagi, supaya semakin syiar, supaya semakin semangat. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah perkumpulan kita dalam lindungan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah pulang melainkan kita semua telah mendapatkan bagian pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal Subhanallah wa la